Mantan Presiden Joko Widodo menanggapi soal pagar laut di wilayah Tangerang. Menurutnya saat ini yang tak kalah penting adalah menelusuri legalitas pagar laut tersebut. Proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak. Akhirnya Jokowi memberikan respon terkait munculnya pagar laut. 30 km di Tangerang dan berapa puluh kilometer di Bekasi. Termasuk di Sidoarjo. Tapi ya itu seperti yang sudah kita duga dan banyak orang menduga. Termasuk Om Begawan juga ini. Kesannya tidak berkaitan dengan terbitnya sertifikat. Seolah-olah dirinya belas tidak berkaitan dengan ribut-ribut pagar laut. Sebagai presiden waktu itu seolah-olah orang ngurusi, bukan urusannya dia. Kan dia salah, itu proyek besar. Kepentingan negara masa presiden nggak tahu. Tapi iya kalau gitu. Nah, sepanjang institusi penegak hukum tidak bisa tegas, tidak memberi contoh yang baik, semua yang terkansus perkara ini, akan bikin strategi, membuat cara supaya selamat. Nah, sing jonggoli aja cari selamat sendiri, pasti yang bawahnya juga cari selamat sendiri-sendiri. Baik menterinya, baik bupati dan sebagainya, bahkan sampai lurah ya cari-cari selamat. Sedangkan pihak pemerintah terkesan buying time, mengulur-ngulur waktu. Tidak das, padahal Pak Prabowo perintah itu bongkar pagar laut dan sudah diterjunkan semua komponen angkatan laut sampai kapal-kapal amfibi, bahkan anggota DPR, DPD, relawan dan sebagainya membantu untuk mencabuti pagar-pagar yang pasti sangat berat. Nah, proses bongkar pagar laut yang butuh waktu dan nyari pelaku pemasang pagar laut yang belum ketemu. Manggil pemilik sertifikat juga tidak datang, atau perkara-perkara lain, kan membuat jengah masyarakat. Jadi bertanya-tanya, ini jadi perkara ini jadi gaweane sapa? Ini bukan masalah sepele, bukan pekerjaan rakyat, bukan pekerjaan masyarakat kecil. Ini pasti backingannya orang pusat, backingannya orang kuat. Kalau nggak kuat nggak berani memagari laut sampai panjangnya 30 km. Dan ini sudah ada yang nggak mau tahu urusan. Yang dampaknya sangat merugikan rakyat, dampaknya sangat membuat masyarakat tidak bisa mencari nafkah. Sangat merugikan, baik biota laut maupun kehidupan para nelayan. Om Begawan sudah berharap nih, para jurnalis yang terbiasa ketemu Pak Mantan, ayolah tanya itu. Namun ya nggak tahu itu. Mengapa baru sekarang Jokowi komentar soal itu? Apa baru saja menjawab sekarang? Cuma baru punya jawaban dan punya keberanian. Atau cuma ngumpul kayak dulu, mau ngumpulkan keberanian dulu untuk dia memberikan statement tentang pagar laut. Ya seperti biasa, dengan dalih semua butuh proses. Kata-katanya kan begitu, melempar tanggung jawab ke orang lain. Maka pihak-pihak yang diduga, sekali lagi loh yang diduga loh, yang pada kesangkut kasus ini, ya nyari celah buat membersihkan diri. Sebuah tindakan pelanggaran hukum kadang terjadi melibatkan pihak-pihak yang berwenang atau pemegang kekuasaan. Ya seperti ini. Ini proyek besar loh ini. Yang menggunakan anggaran cukup besar dan kepentingan untuk kepentingan besar. Kalau masyarakat butuh itu paling berapa meter lah. Wah, ini ribuan hektar. Semakin tinggi atau besar sebuah pelanggaran, maka pihak yang diajak bersekongkol pastinya biasanya juga makin dhuwur levelnya. Kalau perlu mentok gitu. Lu bisa-bisanya loh Pak Jokowi tidak terganggu dengan ini semua. Lah Mas AHY sebagai Menko yang mengkoordinir salah satunya adalah Menteri ATR. Sudah bilang, sudah ngomong. Sertifikat pagar laut terbit zamannya Presiden Jokowi, kan AHY sudah ngatain gitu toh, sudah ngomong gitu. Apa ya nggak merasa dicolek tuh sama AHY itu, Pak Jokowi? Sama juga di soal terbitnya sertifikat di pagar laut Tangerang. Entah yang statusnya hak milik maupun yang hak guna bangunan.
Sudah tak sampaikan di episode sebelumnya. Daratan yang bakal terbentuk dari pagar laut seluas lebar 1,5 kilometer dengan panjang 30 kilometer lebih itu mencapai 30 hektar. Hebat itu. Masa dengan harapan luas segitu yang diajak bersekongkol hanya sekelas kepala desa. Dengan menggunakan rakyat untuk nanemin bambu. Malah ada yang mengatakan itu swadaya, itu kebohongan publik yang harus ditangkap itu. Harus diselidiki dengan cermat. Atau mungkin loh ini, mungkin ada kong-kali-kong dengan masyarakat atau dengan pengusaha, dengan pemerintah daerah. Saya nggak nuduh. Mungkin ada bisik-bisik dengan bupati, dengan kepala dinas, dengan agraria setempat. Ya, kalau gitu gak akan ada yang senekat itulah. Bagaimana mantan presiden bicara soal ini? Ini kalau Anda mau tahu kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Ngomongnya ya biasalah, kita sudah paham cara menyampaikan sesuatu Pak Jokowi ini. Gini loh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, dan seterusnya. Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya. Proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Lu ini gimana ini Pak Jokowi ini? Jelas-jelas laut itu nggak boleh ada sertifikat, ada hak guna bangunan, kan nggak boleh laut itu, bukan daratan. Kok masih bilang proses legalnya, prosedur legalnya di laut tidak? Kan ini ngawur toh ini. Di episode ini, tayangan pernyataan Pak Jokowi ini pasti muncul. Pasti disisipkan sama teman saya yang mengedit, editornya itu. Memeles merasakan nggak? Ada ketidaknormalan nggak dari kata-kata itu? Apa yang tidak normal? Nggak pas. Atau janggal dari yang disampaikan Pak Jokowi. Secara keseluruhan itu murni komentar loh, bukan sikap diri loh. Sekali lagi tak baleni lagi, tak ulangi ya. Pernyataan Pak mantan itu Pak Jokowi itu hanya komentar, bukan sikap. Bisa jadi ada yang bingung nih. Memang ada bedanya komentar sama sikap? Ya adalah bedanya. Ingat loh, kita semua nunggu respon dia buat komentar, buat berkomentar. Yang ditunggu itu sikap Pak Jokowi, standing point Jokowi di kasus ini. Ada di mana dia posisinya? Ini jauh lebih penting menunjukkan sikap itu. Dulu waktu sertifikat itu terbit, dia kan presiden. Dia sebagai presiden, piye toh? Gimana toh? Kan yang ditunggu rakyat itu sikapnya. Nah, waktu itu semua terjadi, adakah peran? Atau minimal ngertilah, tahu bahwa laut dikapagari. Dan itu melibatkan pihak-pihak pengusaha besar. Aguan dan sebagainya. Nah, bila pun tidak ngerti misalnya, ya mestinya kan muncul apa perasaannya kok ada terjadi seperti itu, dan ini kan masalah negara kelautan ini. Lah ini masyarakat tuh kecewa, marah, merasa dibohongi. Termasuk Pak Jokowi kalau memang nggak tahu, tiba-tiba muncul seperti itu, Pak Jokowi ya harusnya sikapnya marah. Merasa dibohongi pembantunya, para menteri-menterinya. Bahkan sampai bupati dan sebagainya. Nah, bagaimana? Nah, tiwas publik menunggu, Begawan juga menunggu. Masa dia omongnya cuma gitu aja? Malah berkomentar soal proses atau prosedurnya mendapatkan sertifikat. Lah ini kan ngawur ini. Genah-genah laut itu tidak bisa disertifikatkan. Nggak ada aturan manapun kok. Masih bicara masalah proses legalitas, sertifikat. Ditempuh atau tidak, loh ini gimana? Lah kalau perkara-perkara ini cara ngurus atau bagaimanapun cara mendapatkan surat sertifikat hak guna bangunan atau hak milik, nanyanya itu bukan ke sana, nanyanya ke petugas BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya Indonesia Raya, kan jawabannya sama itu. Prosesnya sama, cara mendapatkan SHGB dan SHM itu sama.
Lo pasti banyak papan yang menunjukkan bagaimana syarat serta prosedur ngurusnya itu. Gak perlu dengerin menunggu komentar Pak Jokowi. Tetapi kan lucu ketika Pak Jokowi mengatakan mencari proses legalnya ngurus sertifikat penancapan bambu di laut itu. Bener-bener piye. Sudah ngawur ini. Ibarat kita jadi Pak RT ini. Kebetulan saya Pak RT juga ini. Salah satu rumah warga ada kemalingan. Lalu warga nanya, gimana soal kemalingan itu Pak RT? Apa kita sampai hati ngomongnya begini? Ya lihat keamanan rumahnya gimana. Kan nggak begitu. Atau dikunci apa tidak. Barang yang dicuri itu ditaruh di sembarangan tempat atau disimpan di tempat khusus. Lah Pak RT mau jawabannya gitu? Kan enggak. Nah, kita sebagai RT, kan ya mesti turut bertanggung jawab toh. Sebagai pengasuh wilayah. Merasa malu, merasa tidak memberikan perintah kepada warganya untuk saling waspada. Keamanan harus diperketat dan sebagainya. Bukan malah cuci tangan, seolah-olah lepas tanggung jawab. Lah ini jawaban Pak Jokowi ini makin memperlihatkan loh. Kita semua ini sebagai rakyat jian belas. Jadi pihak yang dianggap ora digagas, ora direken. Iya, nggak diperhatikan sama dia. Dan sangat terbukti bahwa dia sekarang lebih mementingkan keluarganya. Untuk menaikkan anak-anaknya, menantunya, untuk menjabat di semua lini pemerintahan. Tidak pernah menggagas, tidak pernah melihat. Banyak nelayan yang hidupnya semakin rekoso, semakin tidak karu-karuan karena ada penancapan bambu di sepanjang pantai di Kabupaten Tangerang. Orang gagas dia, lepas tangan, seolah-olah tidak mau tahu. Kalimat yang dia sampaikan tak maknai atau tak resapi, hanya sebatas memenuhi formalitas saja lah. Ben metu nang TV meneh itu. Nah sebagai mantan pemimpin negara loh, presiden loh, dia belas nggak duweni empati. Tidak merasa bila ada pihak yang menguasai laut, mengklaim kepemilikan laut, dan itu berdiri saat dia masih menjabat. Nggak punya tanggung jawab, nggak punya merasa prihatin. Empatinya sudah nggak ada. Itu bukan tindakan melanggar hukum memang. Tapi seakan-akan munculnya sertifikat dan diberikan pada PIK 2 itu bukan urusannya. Seakan-akan begitu. Nah di persoalan ini, Jokowi bukan komentar loh. Ini bukan ahli di bidang pelayanan publik. Dia tidak ditempatkan di pihak yang nggak ada hubungannya. Oh salah, salah besar. Masyarakat sudah paham, sudah menilai ke sana. Wartawan tuh ngejar Jokowi untuk setidaknya pengen tahu loh. Atau rakyat tahu apa pandangannya. Bila memang tidak tahu beneran atau tidak tersangkut, malah merasa dilangkai anak buahnya, kan harusnya dia mengecam terbitnya sertifikat itu. Marah. Harusnya marah sebagai mantan presiden. Ketika laut yang tidak ada aturannya terbit sertifikat itu terbit itu kan dia marah harusnya. Bodoh kalau nggak marah. Kan sebagai bekas kepala negara harus menjaga tanah air ini dari penguasa-penguasa berlebihan oleh sebagian kecil kelompok. Mana empati Pak Jokowi? Apa dia tidak punya belas kasihan pada nelayan yang dirugikan? Bekas anak buahnya nerbitin sertifikat, kok ya tidak ada kemarahan sama sekali. Ini jelas bukan sikap kenegarawan. Dan mau bagaimanapun, anaknya sekarang punya jabatan tinggi. Orang kedua di Indonesia. Tidak itu saja. Presiden yang sekarang kan ya presiden yang dia perjuangkan juga waktu Pilpres. Masa sih dia tidak niat, semangat atau rasa gregeten. Biar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Yang kayak gini ini apakah bukan keanehan? Aneh bagi masyarakat. Pandangan Begawan itu lucu, aneh, dan tidak lucu. Membingungkan. Gimana nih? Para Jokowers semua. Para penjilat, para pemujanya Jokowi. Apa kata-kata yang dia sampaikan? Bentuk rasa ketidakanehan. Pada bos PIK 2 yang sudah kelewat investasi di IKN. Masuk dia lebih perhatian pada kelanjutan IKN. Dibandingkan rekosone. Sengsaranya ribuan nelayan di Tangerang dan Bekasi. Nah komentar Jokowi yang terlihat standar. Serta normatif aja. Kesannya orang peduli. Berada di tengah-tengah. Itu ketidakwajaran. Mestinya waktu kasus ini muncul, pilihan sikapnya hanya ada dua. Mengecam atau nutup-nutupi. Itu aja. Tapi mau mengecam atau menutup-nutupi, itu yang bergantung pada kejadian sesungguhnya. Dia beneran tidak tahu apa tidak.
Sebab sebenarnya mantan presiden ke-7 ini, Pak Jokowi ini salah satu pemimpin yang sulit berdusta atau tidak pandai menutupi peristiwa. Tapi bila tidak berkenan, biasanya responnya berupa kalimat pendek. Wajahnya tegang, tidak tersenyum, apalagi ketawa. Dan fokus pada persoalan. Namun kalau cengengesan, mesem, senyum, senyum, kalimat yang dipakai biasa saja, malah ada tertawaan, bisa diduga dia beneran tidak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Masyarakat kita wis banyak yang ngerti perkara ini. Sebutannya sin kiri belok kanan, atau nengok kanan beloknya kiri. Nah, tentang air muka atau gerak-gerik wajah Pak Jokowi waktu berkomentar tentang hal ini, silahkan Kompolres bisa menilai sendiri. Di benak Omegawan, uraian tentang bagaimana proses atau prosedur pengurusan sertifikat itu wis mengalihkan substansi masalah. Lah wong Pak Menteri Kelautan Perikanan itu ya menterinya yang sama pas Pak Jokowi jadi presiden toh, 5 tahun sebelumnya toh. Tegas kok soal sertifikat. Termasuk Bung Nusron Wahid, Menteri ATR BPN sekarang. Kena menegaskan, mencabut sertifikat itu, batalkan sertifikat. Artinya apa? Lautan itu tidak bisa punya sertifikat atau muncul hak kepemilikan. Sehingga penjelasan tentang proses atau prosedur bagaimana mengurus agar sertifikat itu muncul seperti yang disampaikan Pak Jokowi itu kesalahan fatal, ngawur itu. Nah, contoh sederhana yang lain. Andai ada si A mengklaim sebagai suaminya Mbak Herina Gudono misalnya. Guyon loh ini. Padahal dia sudah menikah sama Kaisang. Kalau Pak Jokowi ditanya apa ya tekan hatinya, menjawab, ya yang penting proses legalnya. Proses legalnya dilihat atau tidak, kan nggak begitu. Jelas yang klaim orang yang bilang itu ya pernyataan meresahkan. Dan harus dikecam itu. Salah dan harus diperkarakan. Kenapa? Sebab dia genah-genah menantunya Pak Jokowi. Kan sama dengan kasus sertifikat HGB Pakar ini. Yang betul-betul laut itu tidak bisa muncul sertifikat. Kok Pak Jokowi masih bilang tentang proses legalitasnya. Ngawur. Lawang Indonesia, orang-orang Indonesia tidak mengakui. Nah, tiba-tiba ada yang seperti ini. Nah, inilah, mari kita maknai apa yang terjadi sekarang ini. Sumpah ini sesuatu yang membuat miris. Bekas pemimpin yang rupanya tidak mau tahu lagi hukum tegak atau tidak. Tidak mau punya empati pada masyarakat yang sekarang hidupnya sangat rekoso, sangat memperhatikan karena munculnya kasus-kasus ini. Nah, pada perkara yang sudah jelas-jelas keliru, kok masih nyodorkan argumen yang nggak benar. Ibarat ada perempuan berstatus istri orang, mau kita ke KUA dengan kelengkapan syarat apapun. Kalau si perempuan hingga bapak ibunya ikut, pasti petugas KUA tidak akan mengabulkan. Tidak mengizinkan buat dinikahi. Ya ngeri banget loh. Sumpah ini. Ini Pak Jokowi makin hari ini malah kayak orang nggak ngerti batas. Tidak tahu aturan yang harus ada di aturan-aturan hukum Indonesia. Nah, buat Kompolres, ini jadi perhatian kita bersama nih. Tugas politik kita akan makin berat. Berat kawan, utamanya di tahun 2029. Termasuk partai-partai ini yang memang masih berkomitmen buat menjaga dan demi tegaknya NKRI. Bila soal pagar laut saja wis mengabaikan standar formal sebagai aturan, maka ada ancaman besar pada kontestasi 5 tahun mendatang. Wong cilik wis hanya jadi lumbung suara aja buat meraih jabatan-jabatan saja. Ditambah perkara ambang batas wis dicabut sama MK. Gempa politiknya akan lebih gede. Pembegawan bukan perama, tetapi belajar dari penyikapan dari kasus pagar laut. Jokowi tidak merasa, tidak mesti membebani rakyat. Tidak ada empati, setidaknya merasa malu. Sebagai presiden ketika SHGB tertib, yang paling tidak minta maaf, sudah menimbulkan kegaduhan pada negara ini. Yang kayak gini, bila masih dianggap pembela wong cilik, ayo do blawur apa ini. Itu ya, kita dorong Pak Prabowo untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum tinggalan warisan pemimpin pendahulunya. Salam Begawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.